mun manapi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah kaya benih kiai asmana tetapi asmana tae ada pagi kamu apa kiai karena mun kiai sekoongku kiai tak bengal kuraka dek nak foto nak kustero kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syari. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Ini bahasa seperti ini kurang ajar, biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'da. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan sedikit menanggapi tentang narasi yang disampaikan oleh beberapa oknum habaib yang menurut saya narasi ini kurang pantas, ya, kurang pantas diucapkan oleh lisan seorang cucu Rasulullah SAW. Karena apa yang mereka sampaikan itu justru menyakiti sebagian dari ulama-ulama pewarisnya Rasulullah SAW, yaitu para kiai. Jadi ada video yang beredar di media sosial. Sebenarnya ada beberapa sih, cuma yang saya angkat dalam video kali ini ada dua video. Ada dua video, dan saya di sini bukan berarti lebih baik daripada para habaib yang akan saya bahas ini. Enggak. Jadi saya enggak merasa saya lebih baik daripada mereka. Mereka adalah keturunan Rasulullah, memiliki nisbat khusus kepada Rasulullah, sedangkan saya ini siapa? Jadi bukan berarti saya merasa lebih baik daripada mereka. Cuman karena ada narasi yang kurang pantas menurut saya, sehingga narasi ini pun harus saya luruskan, ya, harus saya luruskan. Jadi yang pertama dari Habib Rehan, ya, dari Habib Rehan, yang mana beliau mengatakan seorang kiai yang menikahi seorang syarifah atau wanita keturunan Rasulullah SAW, berarti kiai itu adalah kiai ta'i, dan kiai tersebut telah menyakiti Rasulullah SAW, dan kiai itu tidak paham syariat. Nah, narasi-narasi ini menurut saya adalah narasi yang kurang pantas yang keluar dari lisan seorang cucu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada juga seorang habib, cuma saya nggak tahu namanya, yang mana beliau mengatakan orang yang menikahi seorang syarifah, maksudnya orang biasa yang bukan sayyid, yang menikahi seorang syarifah cucu Rasulullah, maka sampai hari kiamat ibadahnya akan tertolak. Maksudnya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mampu mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Nah, ini juga narasi yang sangat tidak pantas, yang tidak pernah kita temukan di kitab-kitabnya para ulama-ulama. Jadi teman-teman semua, memang dalam ilmu fikih ada namanya kafaah, ada namanya mukafaah atau kesetaraan atau kesamaan. Dan dalam madhab Syafi'i, masalah nasab itu dianggap sebagai kafaah. Itu dianggap sebagai kafaah. Jadi dalam madhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan kalau menikah maka harus kafaah, harus sesuai dalam segi nasabnya. Jadi kalau perempuannya itu seorang syarifah cucu Rasulullah SAW, maka laki-lakinya juga harus seorang sayyid, harus juga cucunya Rasulullah SAW. Nah, ini dalam madhab Syafi'i dianggap sebagai kafaah. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak dianggap sebagai sah atau tidaknya pernikahan. Jadi walaupun misalnya terjadi pernikahan antara seorang syarifah dan laki-lakinya bukan sayyid, maka memang tidak kafaah, nasabnya tidak kafaah. Cuman dalam segi sah atau tidaknya tetap sah, ya, tetap sah pernikahannya. Nah, kemudian ada juga madhab yang tidak mensyaratkan adanya kafaah, seperti dalam madhab Maliki. Jadi dalam madhab Maliki tidak ada persyaratan harus kafaah, harus mukafaah
antara suami dan istri. Jadi walaupun istrinya itu seorang syarifah dan laki-lakinya atau suaminya itu bukan sayyid, maka tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah. Karena memang tidak ada persyaratan dari madhab Maliki. Dan dalam madhab Hambali memang dikatakan pernikahannya itu tidak sah, ya, pernikahannya itu tidak sah. Tapi ini pendapat sebagian dari madhab Hambali. Ada juga pendapat dari ulama-ulama Hambali yang membantah pendapat ini, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membantah pendapat yang mengharamkan atau mengatakan tidak sah apabila seorang syarifah menikah dengan sayyid. Jadi intinya teman-teman semua, masalah mukafaah, masalah kafaah antara nasab ini itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan tidak boleh juga kita katakan laki-laki yang menikahi syarifah ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, kecuali laki-laki ini bisa mengembalikan keperawanan syarifah tadi. Nah, keterangan seperti ini tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitabnya para ulama. Apalagi kalau sampai dikatakan hadis. Nah, jelas ini hadis maudhu, ya, hadis palsu kalau dikatakan hadis. Adapun perkataan ulama, saya juga tidak tahu perkataan ulama siapa, ya. Apakah Habib tadi ngarang atau ngambil di kitab mana, saya tidak tahu. Jelas setahu saya tidak pernah mendengar atau saya tidak pernah membaca keterangan seperti itu di kitab-kitabnya para ulama. Begitu juga dengan perkataan Habib Rehan tadi yang mengatakan Kiai Tai. Ini menunjukkan bahwasanya Habib Rehan ini kurang wawasan masalah ilmu fikih. Bahkan salah satu YouTuber Aswaja yaitu Sani Uye itu sangat marah kepada Habib Rehan ini. Kenapa? Karena Habib Rehan telah berbicara, telah membuat narasi yang merendahkan martabat seorang kiai, bahkan bisa merendahkan martabat seorang habab itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Habib Rehan Al-Ghadri menyatakan kiai yang ngawini syarifah itu bukan kiai melainkan tai? Ini bahasa seperti ini kurang ajar, biadab. Orang yang seperti inilah yang harus banyak ngaji, bukan malah ngisi kajian. Orang yang seperti ini, Habib Rehan inilah di antara yang akan merusak nama baik habaib itu sendiri. Makanya kalau kurang ilmu, ngaji dulu. Jangan ngisi di panggung. Ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lisanmu, jaga lidahmu ketika Anda berbicara. Karena lisan ini Anda bisa celaka. Jadi kesimpulannya teman-teman, Habib Rehan ini harus banyak belajar lagi, ya, harus banyak belajar lagi, khususnya dalam ilmu fikih lintas madhab. Jadi harus bisa memahami perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama madhab, ya. Saya berbicara begini, sekali lagi saya katakan, saya tidak merasa atau bukan merasa lebih baik daripada beliau, ya, bukan. Tapi saya hanya meluruskan apa yang beliau sampaikan lewat ilmu yang saya miliki dan apa yang saya dengar dari teman-teman saya sesama YouTuber. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.